Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang gerak lurus. Nah, untuk materi gerak lurus sebenarnya itu materi yang dalam keseharian kita itu sering berhubungan dengan kita. Nah, untuk para siswa sebenarnya lebih mudah untuk memahami materi ini, tapi mereka mungkin kurang perhatikan dalam keseharian mereka. Nah, padahal dalam gerak lurus sendiri setiap hari itu hampir mereka jalani, terutama saat mereka berangkat ke sekolah, saat mereka naik kendaraan ataupun berjalan kaki. Mereka akan bergerak lurus dengan kecepatan yang berubah. Nah, di sini nanti untuk gerak lurus ini yang jelas untuk materi gerak lurus sendiri memang gerakannya lurus. Nah, di mana gerak lurus ini nanti ada dua macam, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yaitu gerak yang untuk gerak lurus beraturan itu ada gerak yang dipercepat, yaitu arah gerak yang mendatar, vertikal ke bawah, vertikal ke atas, dan gerak jatuh bebas. Kemudian untuk gerak yang diperlambat itu ada yang arah mendatar, ada yang arah vertikal ke atas mestinya ini ya. Kemudian dalam materi tentang gerak lurus beraturan nggak banyak yang perlu pahami dalam rumusan ya. Rumus hanya ada satu. Kecepatan itu jarak dibagi waktu atau perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi seberapa panjang mereka berjalan atau seberapa jauh mereka bergerak, seberapa lama waktu yang mereka perlukan. Nah, itulah kecepatan yang didapat. Atau kalau dirumuskan kecepatan yang satuannya kilometer per jam kalau dalam satuan besar ya, atau dalam satuan internasional meter per sekon, perubahan antara jarak perbandingan antara perpindahan dan waktu atau jarak dibagi waktu atau dilambangkan dengan SS untuk jarak. Kemudian waktu dilambangkan dengan T dengan satuan bisa jam, bisa detik atau sekon, tinggal yang diminta satuannya apa tinggal disesuaikan. Nah, kemudian dalam gerak lurus beraturan untuk grafik ini ada 3 macam ini ya, ada posisi terhadap waktu, ada kecepatan terhadap waktu, percepatan terhadap waktu. Nah, gerak lurus beraturan yang jelas lintasannya lurus, namanya juga gerak lurus ya, lintasan berupa garis lurus. Kemudian beraturan itu maksudnya tetapnya, yang tetap itu kecepatannya. Nah, sehingga di sini kan kecepatannya tetap lurus. Dalam GLB kecepatan terhadap waktu V dan T. Nah, V-nya kan lurus, itu nggak berubah. Karena kecepatan lurus maka percepatannya, nah ini grafik gambar yang ketiga itu percepatan terhadap waktu A dan T itu sama dengan 0 karena nggak ada perubahan kecepatan. Percepatan nama lainnya kan perubahan kecepatan, jadi percepatannya itu 0. Nah, kemudian kalau untuk posisi ya, kalau misalkan berbentuk grafik berapa posisi atau jarak ya, sebenarnya itu berapa jarak yang ditempuh, tinggal cari aja tuh luas daerah yang dimaksud. Nah, sebenarnya dalam materi gerak itu yang dicari kan kalau nggak jarak atau perpindahan kan kecepatan dan waktu. Intinya kan hanya itu sebenarnya. Itu ya untuk materi tentang gerak lurus. Nah, kemudian untuk materi yang gerak lurus berubah beraturan. Sama, lintasannya berubah garis lurus ya, namanya juga gerak lurus ya, berubah beraturan. Nah, yang berubah apanya? Beraturan. Nah, tetap atau teratur. Yang berubah itu kecepatannya. Nah, sehingga kecepatannya berubah secara teratur atau tetap. Nah, jadi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB merupakan gerak dengan lintasan berupa garis lurus dan perubahan kecepatan atau nama lainnya percepatan itu tetap, nilainya tetap. Nah, kemudian dalam materi gerak lurus berubah beraturan memang untuk rumus agak banyak ya, tapi sebenarnya hanya dasarnya itu ada 3. Yang pertama adalah mencari jarak. Kalau GLB gerak lurus beraturan kan kecepatan dikalikan waktu. Nah, di sini dalam GLBB karena ada perubahan kecepatan maka persamaannya ini jarak atau S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT pangkat 2. Kemudian VT sama dengan V0 ditambah AT. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 ditambah 2 AS.
Nah, kemudian keterangannya, S itu jarak yang ditempuh saat benda itu bergerak sekian waktu atau T sekon dalam satuan meter ya, ini semua untuk untuk jarak ya. Kemudian kecepatan saat T detik atau T sekon, VT. Jadi dalam GLBB kan kecepatan berubah, misalkan awalnya diam kemudian bergerak 2 detik kemudian bergerak misalkan. Nah, saat bergerak itu kecepatan kecepatan saat 2 detik itu berapa. Nah, itu sebagai VT-nya ya. Kemudian V0 kecepatan awal. Jadi awalnya belum tentu diam, bisa aja kan kendaraan berjalan atau mobil dikendarai misalkan. Saat awal gerak kan pelan ya. Nah, kemudian beberapa saat kan menjadi kenceng. Nah, kemudian nanti mau berhenti kan direm jadi diperlambat. Nah, V0 itu bisa saat pertama tadi itu diam atau mungkin saat direm sampai berhenti. Nah, jadi V0 belum tentu 0, tinggal awal yang diminta itu apa, perubahannya dari apa ke apa. Apakah dari direm hingga berhenti, apakah dari semula pelan menjadi kenceng. Nah, jadi V0 intinya awalnya itu yang mana gitu ya. Kemudian A percepatan. Ini perubahan kecepatan ya, istilahnya percepatan, bisa semakin cepat bisa semakin lambat. Nah, dari percepatan ini nanti persamaan akan berubah ya, bisa makin cepat bisa makin lambat. Kemudian T-nya itu waktu ya. Nah, dari percepatan ini yang mengakibatkan atau menyebabkan 3 persamaan itu nanti akan berubah menjadi sekitar 12 persamaan mungkin ya. Ini keterangannya untuk gerak diperlambat. Gerak diperlambat itu bisa yang geraknya mendatar, misalkan tadi ya mobilnya direm hingga berhenti kan diperlambat. Nah, itu tanda yang ditambah positif itu berubah atau dirubah menjadi negatif. Kalaupun enggak dirubah jadi negatif, pasti hasil akhir nanti akan menjadi negatif. Dan yang dimaksud dengan negatif itu percepatannya atau nama lainnya perlambatan ya. Jadi sekali lagi percepatan itu enggak mesti dipercepat, bisa juga geraknya diperlambat. Misalkan mobil direm, nah namanya direm kan pasti melambat, nggak mungkin direm mengencang gitu ya. Itu yang geraknya yang mendatar. Nah, kemudian gerak lurus berubah beraturan kan nggak hanya mendatar, bisa juga vertikal atau arah geraknya lurus ke atas, lurus ke bawah, sehingga ada istilah gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, ada lagi gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu saat benda semula diam di atas atau kecepatan awalnya 0 atau V0-nya 0. Kemudian jatuh. Nah, kalau gerak vertikal ke atas ya dilempar lurus ke atas ya. Vertikal ke bawah ya dilempar lurus ke bawah gitu aja. Nah, untuk yang gerak vertikal, kalau dalam gerak vertikal jadi jarak yang dimaksud berarti kan ketinggian. Enggak ada kan yang menyebut jarak dari lantai ke puncak pohon misalkan atau dari lantai sampai ke atas genting, enggak, cukup disebut dengan tinggi pohon atau tinggi genteng gitu ya. Tingginya berapa, jadi S jarak diganti dengan tinggi atau H lambangnya. Kemudian percepatan, nah benda-benda yang bergerak jatuh atau naik, nah itu ada pengaruh gravitasi sehingga percepatan A itu diganti dengan G. Nah, kita semua sudah tahu kalau namanya G atau gravitasi itu arahnya pasti ke pusat bumi atau ke bawah, itu kalau kita lihat ya. Nah, sehingga persamaan itu nanti juga akan berubah, setiap S ganti dengan H, setiap A ganti dengan G. Nah, kalau geraknya ke atas, gerak ke atas, vertikal ke atas itu makin lama makin lambat. Nah, sehingga persamaannya itu menjadi S atau H sama dengan V0 kali T dikurangi setengah A, A-nya ganti G. Jadi H sama dengan V0 kali T dikurangi setengah G T pangkat 2. VT sama dengan V0 dikurangi G kali T, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 dikurangi 2GH. Di sini kan 2AS ya. Yang vertikal ke atas. Nah, vertikal ke bawah, namanya ke bawah, gravitasi kan juga ke bawah sehingga tandanya positif gitu ya. Persamaannya sama dengan itu, tinggal S ganti H, A ganti G. Jadi H sama dengan V0 kali T ditambah setengah GT pangkat 2. VT sama dengan V0 ditambah GT. VT pangkat 2, VT kuadrat sama dengan V0 ditambah 2GH. Itu yang vertikal ke bawah ya. Nah, kalau yang gerak jatuh bebas tinggal
V0-nya diganti dengan 0. Nah, sehingga untuk H nanti sama dengan setengah GT pangkat 2, VT sama dengan GT, VT pangkat 2 sama dengan 2GH. Nah, demikian sebenarnya materi untuk gerak lurus, enggak banyak. Persamaan yang jelas GLBB ada 3 ini nanti akan berkembang sesuai dengan jenis geraknya. Nah, sehingga tipsnya untuk materi GLBB ini bagi para siswa, mestinya para siswa bisa mengidentifikasi ini jenis geraknya apa. Apakah mendatar atau vertikal? Apakah makin cepat atau makin lambat? Vertikal apakah naik ataukah turun? Nah, yang turun sendiri apakah turun dengan diturunkan, maksudnya sengaja diturunkan jadi ada awalannya, atau semula diam terus turun. Ya, demikian sekilas materi dan permasalahan materi dalam gerak lurus. Semoga bisa dipahami terutama bagi para siswa yang sedang mempelajari materi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.